Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Panca Pamungkas dari kelas 1 Teknik Mesin A. Di sini saya akan membahas tentang matkul fisika terapan, kecepatan rata-rata dan kelajuan sesaat. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi perpindahan dengan selang waktu. Kecepatan rata-rata secara matematis ditulis sebagai berikut, yaitu V atau kecepatan rata-rata dalam satuannya meter per sekon sama dengan delta S atau perpindahan satuannya meter bagi delta T atau selang waktu satuannya adalah sekon, atau juga bisa yaitu posisi akhir dikurang posisi awal bagi maksud saya waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, selanjutnya adalah kelajuan sesaat, adalah kelajuan rata-rata yang waktu tempuhnya mendekati nol. Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata yang selang waktunya mendekati nol. Dari persamaan di atas dapat diperoleh bahwa V disebut kelajuan atau kecepatan sesaat jika delta T mendekati nol. Kelajuan atau kecepatan sesaat didefinisikan juga sebagai kelajuan atau kecepatan benda pada saat tertentu. Langsung saja kita ke contoh soal. Wulan berangkat ke sekolah dari rumahnya, yaitu titik A yang berjarak 20 km dengan menggunakan sepeda motor. Saat melewati jalan lurus, Wulan meningkatkan kelajuan sepeda motornya sampai kelajuan tertentu dan mempertahankannya. Ketika melewati tikungan, yaitu titik B dan titik C, Wulan mengurangi kelajuan sepeda motornya dan kemudian meningkatkannya kembali. Menjelang tiba di sekolah, yaitu titik D, Wulan memperlambat kelajuannya sampai berhenti. Setelah sampai di sekolah yang ditempuh dalam waktu 1 jam, Wulan menyadari bahwa angka pada speedometernya telah bertambah sebesar 70 km. Hal ini menunjukkan jarak yang ditempuh Wulan ke sekolah sebesar 30 km. Perhatikan ilustrasi berikut. Bisa dilihat, yaitu titik A ke titik B jaraknya adalah 5 km, titik B ke titik C adalah jaraknya 20 km, titik C ke titik D jaraknya 5 km. Dari gambar di atas tentukan kecepatan rata-rata Wulan. Oke, mari kita hitung. Diketahui posisi awalnya adalah 0, terus posisi akhir 20, kemudian waktu awalnya adalah 0 dan waktu akhirnya adalah 1. Nah, hitung kecepatan rata-rata sama dengan jarak total bagi waktu tempuh. V sama dengan S2, S2 nya adalah 20 dikurang S1, S1 nya 0 dibagi T2, T2 nya adalah 1 kurang T1, T1 nya 0 sama dengan 20 min 0 dibagi 1 min 0 sama dengan 20 bagi 1. Hasilnya 20 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata Wulan adalah 20 km per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Panca Pamungkas dari kelas 1 Mesin A, akan membahas tentang matkul kekuatan material, elastisitas hukum Hooke, dan angka Poisson. Langsung saja ke contoh soal. Adalah sebuah pipa dengan panjang L 1,2 meter, diameter luarnya adalah 150 mm, diameter dalam adalah 115 mm, dibebani oleh gaya aksial tekan 620 kN. Pipa mempunyai nilai E 203 Pascal dan angka Poisson V 0,30. Tentukan perpendekan, reka lateral, pertambahan diameter luar dan dalam, pertambahan tebal dinding pipa. Langsung saja kita jawab. Diketahui L 1,2 meter atau 1200 mm, diameter dalam 115 mm, diameter luar 150 mm,
P 620 kN atau 620.000 Newton, E 200 GPa atau 200.000 MPa, V 0,30. Sebelum mencari perpendekan, regangan, dan yang lain-lain, kita juga perlu mencari luas penampang. Luas penampang sendiri memiliki rumus Pi per 4 dikali D2 pangkat 2 min D1 pangkat 2. Hasilnya adalah Pi per 4 kali 150 pangkat 2 min 115 pangkat 2 sama dengan 7284 kali 57 mm persegi. Selanjutnya kita perlu mencari tegangan normalnya. Tegangan normalnya sendiri rumusnya adalah P per A. P diketahui adalah 620 kN atau 620.000 Newton dibagi luas penampang 7284,57, hasilnya adalah 85,11 MPa. Dan kita mencari regangan normal, yaitu adalah tekanan normal dibagi E 85,11 MPa dibagi 200.000 MPa sama dengan 4.255 kali 10 pangkat min 3. Nah, sudah diketahui, saatnya kita mencari yang pertama adalah perpendekan. Perpendekan sendiri memiliki rumus regangan normal dikali L. L tadi sudah diketahui adalah 1200. Karena ini adalah perpendekan, berarti ini min 0,4255 kali 10 pangkat min 3 kali 1200, hasilnya adalah min 0,5106 mm. Kemudian yang selanjutnya adalah regangan lateral. Regangan lateral memiliki rumus V dikali regangan normal min 0,30 dikali min 4.255 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,127 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian diameter luarnya memiliki rumus tegangan lateral kali diameter luar 0,127 pangkat 10 min 3. Maksud saya 0,127 kali 10 pangkat min 3 dikali 150 sama dengan 0,1905 mm. Dan diameter dalamnya adalah tekanan lateral dikali diameter dalam 115, 0,127 kali 10 pangkat min 3 kali 15 sama dengan 0,1460 mm. Selanjutnya adalah pertambahan tebal dinding pipa. Pertambahan tebal dinding pipa sama dengan tegangan lateral dikali T. T sendiri adalah memiliki rumus D2 min D1 bagi 2 150 min 115 bagi 2 sama dengan 17,5. Jadi rumusnya adalah 0,127 kali 10 pangkat min 3 kali 17,5 sama dengan 0,0022 mm. Sudah diketahui adalah perpendekannya adalah min 0,5106 mm. Kemudian tegangan lateralnya adalah 0,127 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang terakhir pertambahan diameter luar dan dalam adalah diameter luarnya adalah 0,1905, kemudian diameter dalamnya 0,1460. Kemudian penambahan tebal dinding pipa 0,0022 mm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.